kami mau menanggalkan yang lama dan kami mau menggunakan yang baru. Kantung anggur yang baru di dalam nama Yesus. Dan agar semuanya memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hari ini Pastor Jeffrey melayani di City Blessing Lampung. Beliau lagi diutus sinode karena ini tahun yang baru, jadi beliau melayani di sana. Kita percaya bahwa jemaat di Lampung diberkati oleh pelayanan firman oleh Pastor Jeffrey pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya sangat membawakan ini ya. Ini satu firman Tuhan yang ditaruh di hati saya waktu saya diminta Pak Jeffrey untuk, sebenarnya saya jadwalnya minggu lalu, tapi karena Pak Jeffrey minggu ini harus ke Lampung jadi dirubah ya. Nah tapi ini satu firman Tuhan yang waktu saya merenungkannya sangat dalam buat saya ya. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Ini satu hal harusnya yang menjadi pondasi kita sebagai orang percaya juga, salah satu dasar yang harus kita miliki. Masih ingat dengan tema kita di Nehemia 2:20 tahun ini, bahwa Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil, kami hamba-hambanya siap untuk membangun. Amin. Rise and build. Saya selalu ayo rise and build tahun ini ya. Jadi kalau temanya itu ya jangan kita nggak membangun ya. Jadi kita harus membangun di seluruh area kehidupan kita. Amin. Kayaknya saudara takut nih dengar kayak ini nih khotbah hari ini. Pada mukanya tegang semua. Jangan takut saudara ya. Saya sulit, saya sampai beberapa saya mencari nasihat untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Gimana ya ini kalau di konteks aslinya gimana ya di dalam bahasa Ibraninya, saya call friend, kemudian saya tanya juga dengan beberapa, kemudian saya cari untuk bahan ini ya, saya cari untuk apakah yang bagaimana saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini ya. Dan saya juga sampaikan kepada Pak Jeffrey tentunya. Jadi Bapak Ibu Saudariku sekalian, kita akan membuka ayatnya di Lukas 16 ayat 1 sampai, sebenarnya 1 sampai 14 saya bilangnya, tapi ini saya senang sekali dengan gambarnya ini sebenarnya ya. Ini ada orang kaya dan itu tadi hambanya ya yang ini. Oke, kita baca sama-sama ya, Lukas 16 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu sudah di tempatnya, sudah di Alkitabnya? Baik. 1, 2, 3. Tapi pelan-pelan ya, supaya kita menikmati firman Tuhan ini. Sehingga firman itu berbicara ke dalam hati dan pikiran kita. Jangan kayak orang buru-buru ya. 1, 2, 3. Berkat. Ada seorang kaya.
berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar. Juga diselesaikan ya kitab Lukas. Jadi kalau Bapak Ibu nanti yang kurang mengerti di dalam bahasa Indonesia bisa membacanya di TBP Terjemahan Alkitab Bahasa Palembang. Seru sebenarnya. Tadi saya mau coba audionya, cuma takut distract ya karena saya sendiri masih susah untuk pelafalannya begitu ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu kalau nggak ngerti silahkan baca Alkitab TBP ya. Terjemahan Bahasa Palembang. Itu sangat bagus. Wah, pokoknya enak bacanya, dengernya enak audionya ya. Jadi pagi hari ini pemberitaan firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai 14 ini tentang bendahara yang tidak jujur. Sebenarnya ini adalah perumpamaan yang sangat sulit dipahami ya. Ini berkisah tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Dia memanfaatkan waktunya yang sempit ya, karena dia dipecat, dipanggil langsung, aku dengar ini loh dan aku pecat kamu. Kamu tolong kasih pertanggungjawaban. Waktunya sangat sempit sekali gitu ya. Tapi dengan kecerdikannya untuk keluar dari permasalahan yang menimpanya ya. Dan tuan daripada bendahara tadi, jadi saya tanya kemarin sama teman saya, katanya kalau di Israel bendahara itu mirip bukan hanya bendahara pegang uang ya pada zaman itu gitu, tapi seperti dia dipercayakan untuk mengelola semua harta kekayaan tuannya gitu ya, dan isi rumahnya gitu. Jadi satu bendahara tuh yang memang seperti ada orang kaya, nah ada yang manajernya begitu ya, itu. Jadi itu yang saya tanya kemarin. Jadi tapi bendaharanya ini diketahui tuannya menghambur-hamburkan uang tuannya, ya. Makanya tapi tiba-tiba dipanggil, gambar yang tadi tuh dipanggil, terus saya dengar ini langsung dipecat, nggak ada babi bu lagi. Biasanya kan ada surat ST1, ST2, ST3, SP1, SP2, ini nggak ada, datang, aku pecat kamu, coba bayangin. Hari itu dia udah bingung ya, gimana caranya gitu ya. Tapi itu tadi dia cerdik ya. Gimana ya? Tuhannya tuh memuji dia karena kecerdikannya, bukan karena ketidakjujurannya ya. Saudara jangan tiru ketidakjujurannya. Mengapa tuannya memuji bendahara yang tidak jujur itu? Nah, saya akan bahas. Maaf saya tidak pakai PowerPoint karena seringkali saya belum bisa dengan PowerPoint ya. Suka distract begitu ya, karena kesini kesana gitu ya. Nggak apa-apa ya. Kita perlu memahami dulu narasi dari perumpamaan yang disampaikan Yesus ini. Cerita ini maksudnya ya. Mari kita melihat konteksnya. Tadi yang pertama ayatnya berkata bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara kepada siapa?
murid-muridnya. Ini Tuhan Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya. Dia nggak ngomong sama orang banyak, tapi dia ngomong sama murid-muridnya. Ya. Tetapi di situ ada siapa? Ya, ayat 14 tadi, ada orang Farisi, sekelompok orang yang terobsesi kepada uang, hamba uang. Dan mereka mendengar ucapan Yesus. Dan mereka mencemooh apa yang dikatakan Yesus. Mengapa orang Farisi itu disebut hamba uang? Kalau yang saya lihat ini telaah, mereka menggunakan uang hanya untuk kepentingan mereka sendiri dengan keserakahan mereka. Jadi pada saat itu konteksnya ini, Yesus bicara pada murid-murid, ada orang Farisi yang mendengar. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, harus mengerti perumpamaan ini, harus kita bedah dengan benar. Karena kalau kita tidak lakukan itu, kita akan salah memahami maksud dari Tuhan Yesus. Apa yang menjadi penekanan yang harus kita temukan dalam perikop ini? Apa maksud dari narasi yang disampaikan Yesus ini mau memuji ketidakjujuran bendahara ini? Menurut Bapak Ibu? Tidak ya, jelas tidak ya. Perumpamaan ini bukan soal ketidakjujuran, tetapi ada penekanan dalam cerita itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Oleh sebab itu, kunci untuk mengerti adalah kita mengerti tujuan dari perumpamaan ini. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya supaya menggunakan harta dunia ini dengan cerdik. Bukan untuk memuaskan diri sendiri, untuk menjadi hamba uang, seperti orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus mau bicara dengan murid-muridnya lewat perumpamaan ini. Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa kalian harus menggunakan harta dunia, mamon, atau uang itu dengan cerdik. Amin. Bukan untuk memuaskan dirimu sendiri. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi bendahara yang tidak jujur dalam hal kejujuran dan kesetiaan. Ingat ya, bendahara itu dipecat loh. Jadi Tuhan memang tidak mau. Ya, Tuhan tadi nggak mau, nggak setuju, karena tetap dipecat ya. Tapi dia memuji kecerdikannya. Dan bendahara itu nggak boleh lagi bekerja. Dan bendahara itu menyadari bahwa ya, aku dipecat dari jabatanku. Tuhan mau kita menjadi penata layanan. Apa itu penata layanan? Pengelola. Kita mengelola dengan baik kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kewenangan. Bapak Ibu dipercayakan apa di dalam kehidupannya? Mungkin belum tentu, kan tadi di sini dibilang bukan bendahara itu bukan hanya yang ngitung kas masuk ya uang, bendahara bukan hanya itu, tapi seluruh. Mungkin Bapak Ibu di antara kita, saudaraku sekalian, dipercayakan satu pekerjaan, divisi, departemen, project, atau sedang mengerjakan satu proyek, ya. Jadi Tuhan mau kita menjadi pengelola yang setia. Amin. Amin. Setia. Benar, Tuhan tidak mau kita menjadi bendahara yang tidak jujur dalam hal kejujuran dan kesetiaan. Tuhan mau kita menjadi penata layanan yang setia. Lalu apa yang dipuji kalau di sekarang nih, kalau ada orang, siapa yang orang kaya di Indonesia ya? Mungkin siapa yang nomor 1 sekarang? Ada yang tahu? Prabowo ya. Iya.
bayangkan Prabowo punya bendahara, punya manajer, dan dia memuji manajernya. Seperti itu juga pada saat itu ya. Apa yang dipuji dari tuan bendara itu? Kecerdikan. Kecerdikan apa? Kecerdikan dalam menggunakan daya yang dimiliki supaya ia memperoleh persahabatan dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Dari cerita itu Tuhan Yesus mau berbicara, Tuhan mau kita jujur dan juga setia. Tuhan juga mau kita cerdik seperti bendahara yang tidak jujur dalam hal ini. Menggunakan harta untuk kepentingan masa depan. Dia udah tahu dengan waktunya yang sangat sedikit, dia udah mikir hitung-hitungan, gimana ya caranya? Dia udah mikir, saya nggak bisa nyangkul. Kalau nyangkul terlalu berat, ya. Saya juga nggak mengemis, aku malu. Gimana ya caranya? Jadi dia menggunakan apa yang ada pada dia saat itu untuk kepentingan masa depannya. Tuhan mau kita cerdik, seefektif mungkin menggunakan uang, mamon atau harta untuk kepentingan di masa depan. Ini yang secara dunia yang bendahara tadi, nanti kita akan belajar lagi ya. Tapi nanti ini untuk kekekalan, nanti kita di ayat 9 ya. Jadi setia menggunakan mamon dengan cerdik untuk kekekalan itu adalah perkara kecil. Setia yang ada dengan uang kita yang sekarang ini, itu namanya perkara kecil. Ada ya Tuhan bilang kan tadi, kalau engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan dikasih perkara yang besar. Makanya kalau kita baca ayat 11, ya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Amin. Jadi harta sesungguhnya itu perkara yang besar. Perkara kecil adalah uang, tapi harta yang sesungguhnya adalah yaitu kekekalan itu perkara yang besar. Bahwa kita suatu hari nanti akan memerintah bersama Yesus Kristus. Amin. Di dalam kekekalan. Jadi konteks dari perkara kecil di sini, kita harus setia dalam menggunakan uang kita. Kalau kamu atau saya setia dalam menggunakan uang, maka kamu akan dipercayakan yang lebih besar lagi. Dalam pengelolaan untuk hidup yang kekal. Tapi kalau kita nggak setia mengelola yang kecil, bagaimana harta yang sesungguhnya itu? Coba perhatikan. Kenapa bendahara ini mengurangi nilai surat hutang? Latar belakangnya yang tadi, aduh aku dipecat, aku harus membuat laporan. Oh kalau aku dipecat nanti tinggal di mana ya? Aku tahu apa yang aku perbuat, caranya apa? Langsung dia pikir ya, langsung dia panggil, dia ingat apa yang ada padanya kan? Bukan ini nih kita belajar tentang orang dunia ya. Apa yang ada padanya, dia nggak bisa aja kan kalau sekarang aku pinjol dong supaya nutupin hutangku ini. Oh aku pinjam bunga dari rentenir, oh aku harus bayar hutang. Enggak, dia nggak lakukan ini. Apa yang ada pada dia, cerdik banget ya orang dunia ya. Saya bilang, waduh Tuhan ini cerdik. Ya. Dia panggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Ayo kamu punya hutang berapa? 100 apa tadi? Tempayan emak, tempayan minyak. Oke. Buat surat hutang baru kamu tulis 50. Kemudian 100 pikul
gandum, oh ya kamu buat 80, dikurangi 20. Seneng gak kira-kira orang yang tadi berhutang tadi? Ya seneng loh, 50 itu, wih besar sekali, katanya satu tempayan itu bisa berapa galon tuh, cukup banyak ya, dihitung berapa kali. Jadi kalau 50 hampir 50% loh dipotong utangnya. Pasti dia sangat merasa pahlawan yang pasti ini wah dia sukacita sekali gitu ya. Dan yang mengeluarkan surat hutang itu bukan tuannya ya, tapi bendaharanya, manajernya ya. Tapi bendahara ini pinternya, dia melakukannya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk tuannya juga. Karena apa? Orang-orang yang tadi berhutang kepada tuannya merasakan murah hati tuannya, dermawan. Jadi tuannya dapat kredit, dapat nama baik. Dia dapat aman ya, setelah saya dipecat. Ada yang menampung saya. Di zaman itu kalau orang berbuat baik biasanya harus dibalas kebaikannya dalam konteks ini. Nah di budaya Indonesia juga gitu ya, kamu sudah aku tolong, kamu tolong aku ya. Tapi gak boleh itu, firman Tuhan jangan begitu ya. Jadi kayak utang budi gak boleh, tapi ini yang terjadi di dalam budaya saat itu. Jadi dengan mengurangi nilai surat hutang, manajer telah atau bendahara ini mendapat dukungan ya dari masyarakat untuk dirinya dan untuk tuannya sebagai dermawan yang murah hati. Kalaupun ketahuan saya dipecat, dia nggak merasa malu karena wah mungkin tuannya marah ya karena surat ya hutang saya dikurangin gitu ya. Jadi itulah tuan dari bendahara itu memuji kecerdikan bendahara itu, bukan karena foya-foya atau ketidakjujurannya, karena jelas dipecat. Kita lanjut ayat 9. Yang menarik ceritanya ya, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Bendahara itu menggunakan ikatan dengan mamon yang tidak jujur. Dia mengurangi surat hutang sehingga mereka membalas kebaikan bendahara. Boleh numpang di rumah, itu maksudnya korelasinya dengan kamu dapat diterima dalam kemah abadi. Ya, nanti itu ada nanti kita yang terakhir dalam poin yang nanti apa sih kemah abadi itu ya. Sebenarnya tindakan manajer itu bisa membuat atau bendahara itu dapat dipenjara ya. Tetapi dia dengan cerdik mempertaruhkan segalanya demi kehormatan tuannya sebagai orang yang murah hati. Pilihan terakhir untuk mengambil hati tuannya supaya tuannya mendapat pujian dan dipuji. Jadi ini yang maksudnya cerita narasi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, bagaimana bendahara ini cerdik. Nah kalau kita ingat kisah-kisah zaman dahulu ya, kuno atau di kayak saya lihat kalau kita dinasti China ya, kalau menggambarkan orang-orang yang berkuasa sebagai orang yang menghargai kecerdikan atau kebijaksanaan. Walaupun itu digunakan untuk melawan mereka, mereka sangat menghargai kecerdikan dan kebijaksanaan. Contohnya, kalau kita ingat itu sebenarnya hanya contoh ya. Beberapa tahun yang lalu pemimpin kita, salah satu pemimpin kita, musuh-musuhnya ditaruh di dalam kabinetnya ya, dalam pemilihan. Mereka punya ide, punya kecerdikan, tapi di dalam pimpinannya itu akhirnya memajukan bangsa ini. Tapi dia dengan rendah hati membawa lawan-lawannya, mengajak, dan bahkan lawan-lawan politik ya maksudnya ya, akhirnya mendukung untuk dalam pekerjaan membangun bangsa. Jadi mamon sebenarnya tidak berarti negatif, tidak negatif aja ya.
Tapi kenapa disebut mamon yang tidak jujur? Karena uang atau kekayaan itu bisa menipu kita. Karena orang yang memilikinya bisa berjalan mendapatkan kepuasan dari sang mamon, sang harta, sang uang. Sehingga kadang seringkali kita mempercayakan diri kita dan menaruh harapan kita kepada uang. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara, kalau nggak ada uang di rumah, di kantong, di dompet, di rekening, pusing, pening. Ada? Pernah? Bawaannya galau, bawaannya nak marah, nak marah lah, nak kate duit. Itu sebenarnya yang menipu kita. Artinya kita merasa uang itu, bukan kita merasa, artinya kita tanpa kita sadari uang itu menjadi tuan atas hidup kita. Ketika dompet kita tebel, kita baru seneng. Tapi kalau dompet kita tipis, kita nggak seneng. Wah, nak marah, nak begoco, wah banyak ya. Atau kita pusing, ditanya anak mau ribut, mau marah. Itulah harta yang fana. Walau kita tahu kita semua butuh uang. Nanti kita akan belajar bagaimana ya. Jadi mamon atau uang itu bisa menipu kita. Ketika Tuhan Yesus bicara mamon yang tidak jujur, menunjukkan bahwa mamon itu bisa menipu kita kalau kita mempercayakan hidup kita. Kita mengharapkan masa depan kita hanya kepada mamon, hanya kepada uang atau kekayaan. Itu kita ditipu, ya. Kita tahu sekarang bahwa kita mungkin semua melihat banyak orang kaya, nggak bisa ditolong oleh kekayaannya. Orang yang minta hidup tapi sekarat sakit, apakah bisa menolong uangnya? Banyak saya informasi artis-artis yang retak rumah tangganya, uangnya nggak bisa nolong. Uangnya miliar, habis begitu saja bisa. Banyak ya, Bapak Ibu sering lihat ya. Jadi saya mengajak bahwa Bapak Ibu Saudaraku sekalian, termasuk saya yang bicara ini, saya juga berbicara kepada diri saya sendiri. Jangan menggantungkan kepada mamon. Jangan mengantungkan hidupmu kepada uang atau harta. Harta di bumi ini ngengat dan karat bisa makan. Tapi harta yang sesungguhnya, harta yang kekal nggak bisa dimakan oleh ngengat dan karat. Bukan nggak boleh punya harta, itu kita belajar nanti. Tapi jangan gantungkan hidupmu. Orang sampai kerja keras, sampai kepala di atas banting tulang gitu katanya. Cari duit, cari duit. Tapi ingat ya, tabung oksigen pun dengan harga ratusan juta sekalipun, kalau saatnya kita harus dipanggil Tuhan, tidak bisa menolong kita. Saya maaf kepada Rachel yang di Amerika, saya bukan main, tapi di Los Angeles sana kemarin kebakaran. Bukan maksudnya ini, tapi itu Pastor Polten yang ada di Amerika bilang kejadiannya. Ternyata itu kawasannya satu kaya, lalu merambat ke rumah yang sangat kaya, lalu kepada artis-artis Hollywood. Dalam sekejap, lenyap. Berapa banyak kerugian. Oke, kita belajar, tetapi gunakan mamon yang tidak jujur itu
uang yang bisa menipu itu untuk kita membangun persahabatan. Amin. Jadi kita gunakan mamon itu bukan sebagai tuan, tapi sebagai alat. Ya. Kita menggunakan uang kita. Kita menjadi tuan atas uang kita. Ini pengelola yang baik. Bukan dia yang jadi tuan, kita yang menjadi tuan. Itu yang benar. Lanjut di Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon yang tidak jujur dikontraskan dengan harta yang sesungguhnya. Jadi mamon yang tidak jujur itu bukan harta yang sesungguhnya. Dikontraskan itu dibandingkan ya. Jadi itu hanya sementara, tidak abadi. Ayat 8. Lalu Tuhan memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Cerdik kan? Bendahara ini cerdik banget. Top idenya. Selamat langsung, dia masa depannya aman. Makanya dipuji, makanya di sini kata Tuhan Yesus, harusnya anak-anak terang itu cerdik. Nah, anak-anak terang ini bodoh seringnya. Udah di dalam Tuhan masih terikat dengan pinjol. Tuhan Yesus mau memberi pesan di sini. Kalau orang dunia saja bisa memanfaatkan uang itu dengan baik dan cerdik, apalagi orang-orang percaya. Anak-anak terang harusnya lebih cerdik dan bisa memanfaatkan uang dengan baik. Jadi jangan sampai dunia justru menjadikan uang sebagai hamba yang baik dunia, tapi orang Kristen jadiin uang, mamon sebagai Tuhan yang baik. Terbalik. Karena banyak orang non-Kristen juga tidak menggantungkan harapan mereka kepada uang ya. Banyak loh mereka. Jadi jangan pikir orang Kristen yang hebat gitu di dunia, di luar sana banyak. Mereka tahu bagaimana mengelola keuangan karena itu ajaran moral yang umum. Mereka menganggap uang itu hanya alat saja. Jadi bukan hanya orang Kristen yang mengajarkan uang itu jadi jangan jadi tuan ya, tetap jadi hamba. Jadi bukan di pengajaran lain juga begitu ya. Tapi dalam narasi ini Tuhan Yesus memberikan pesan, anak-anak dunia harus lebih cerdik terhadap sesamanya. Ini suatu tantangan bagi kita, bagi anak-anak terang, supaya kita cerdik bagaimana menggunakan uang kita. Amin. Sama seperti bendahara yang tidak jujur itu, ia cerdik menggunakan apa yang ada padanya untuk kebaikan tuannya dan untuk kebaikan dirinya. Belajar ya. Sekali lagi dipuji kecerdikannya, bukan ketidakjujurannya. Perumpamaan bendahara yang tidak jujur diapit oleh dua perumpamaan yang masalahnya adalah uang. Kalau kita baca pasal sebelumnya di Lukas 15 ya, tentang anak yang hilang. Jadi sebelum bendahara yang jujur ada anak yang hilang ya. Yang bagaimana dia berfoya-foya menghabiskan harta orang tuanya. Lalu kemudian lanjut ke 16 perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Lalu dilanjutkan lagi yang pasal berikutnya Lukas 16 perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Kita tahu Bapak Ibu Saudariku tentang orang kaya dan Lazarus, yang Lazarus dengan boroknya mengemis di depan rumah orang kaya itu, tapi orang kaya itu gak peduli. Sampai Lazarus mati, orang kaya pun mati, dan Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Dan orang kaya, kekekalan ya, tentang uang ya, sampai kekekalan.
Dia nggak pernah bantu Lazarus dengan uang dan kekayaannya. Jadi kita bisa lihat perumpamaan anak yang hilang tentang uang. Perumpamaan bendahara yang tidak jujur tentang uang. Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus juga tentang uang. Dan ini berurutan ceritanya. Jadi tidak heran kalau Tuhan Yesus menyinggung di dalam ceritanya di Lukas 16 ayat 15 bahwa orang Farisi itu adalah hamba-hamba uang. Jangan sampai kita seperti orang Farisi. Orang Farisi itu ahli Taurat juga loh, hebat agamanya, tapi dia tahu firman tapi nggak mau dibaharui, nggak mau dibenahi kehidupannya. Ditutup terus, bergulat situ terus, nggak mau keluar dari situ terus. Padahal sudah mengalami hidup berkemenangan dengan Allah. Dagingnya terus yang diikuti. Jangan ingat zaman purbakala. Uang bisa digunakan untuk keuntungan di dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan bendahara yang tidak jujur menceritakan mengenai bendahara atau manajer yang menghambur-hamburkan harta milik tuan atau orang kaya. Jadi dia memakai uang yang bukan uangnya. Dan itu disebut korupsi. Bisa juga disebut mencuri. Permasalahan intinya soal uang. Tapi dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur menunjukkan bahwa uang dapat digunakan untuk keuntungan. Perhatikan di sini. Uang bisa digunakan untuk keuntungan dalam hal mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Supaya setelah mamon itu tidak dapat menolong, kamu dapat diterima dalam kemah abadi. Itu mendapatkan keuntungan kekal jika kita bisa menggunakan uang kita dengan baik. Contoh, ini ya saya kemarin diskusi. Kalau kita memperlebar kerajaan Allah, kita memberitakan kabar baik, kita mungkin mentraktir teman kita yang belum percaya, ya, dengan uang kita, daripada kita main game. Main game kuota 30.000. Tapi saudara bisa pergi ke rumah teman saudara atau mengajak temanmu makan di rumah di mie ayam 15.000. Iya kan? Saudara main judi online, habis uangnya enggak kemakan. Yang ada tagihan nanti yang muncul ya. Jadi kita bisa gunakan, dan orang ini kalau bertobat nanti kita ketemu enggak dengan dia di kekekalan. Amin. Kemarin saya sama tim dari Woto pergi ke satu daerah, kami berempat ya, dan melayani anak-anak, dan mereka semua dari latar belakang M. Cerita yang biasanya nggak jadi guru sekolah minggu jadi guru sekolah minggu. Luar biasa. Saya sampai oh iya, walaupun harus gimana ya, tapi anak-anak itu semangat, orang tuanya semangat. Wah, kami melayani dengan sukacita sekali. Ada 2 jam kita melayani kemarin itu. Dari games, dari cerita dalam bahasa Palembang ya. Kemudian kita mewarnai, ibu-ibunya ikut semangat. Pakai gini semua. Tapi itu luar biasa. Kita berkati makanan susu, dan pulang satu guru di situ yang luar biasa, dia hambanya. Dia cuma digaji, kecil sekali, tapi dia melayani dengan dedikasi. Dia tidur di atas, dia tadinya tidur dekat sungai itu, dan suatu hari dia baru pertama kali tiba-tiba ada orang mabuk masuk. Saya sangat hormat dengan orang-orang yang seperti itu. Gaji 1 juta, apa cukupnya? Tapi dia melayani dengan kasih. Benih yang ditabur gak akan kembali dengan sia-sia. Kami cuma nabur susu.
Kami cuman berkati dia paling berapa? Makan bakso. Tapi itu benih yang kekal. Jangan hanya untuk sendiri. Anak-anak muda pingin HP bagus, pingin penampilan bagus, invest di kerajaan Allah, invest di ladang-ladang misi. Saudara tahu apa yang saudara tabur itu tidak akan kembali sia-sia, itu menjadi benih yang kekal, di mana kita akan bertemu di dalam kekekalan karena orang ini bertobat, percaya kepada Tuhan. Saudara pakai skincare boleh, tapi itu bukan tujuan utama. Orang tua, didik anak-anakmu, saya akan didik anak-anak saya. Tabur di ladang misi. Kekal. Ini sementara. Ini kemah yang dibangun sementara, tubuh ini fana. Anak muda belajar. Saya mau menyerukan kepada anak-anak muda. Bahwa benih yang kamu tabur, itu benih yang kekal. Ada satu anak kemarin, cita-citanya menjadi guru. Hanya satu. Tapi itu luar biasa. Saya ngomong sama tim, kita doa supaya ada yang bertobat dari suku ini. Dan dia akan ke suku-suku. Karena kita susah untuk ke sana. Belum lihat, saudara nanti saya akan ajak anak muda untuk melayani di sana. Mereka kekurangan guru. Mungkin kita rolling. Gantian dari komsel ini, dari komsel ini satu kita kirim. Bantu itu guru satu itu, ibu guru itu. Sedih kehilangan bapak, figur bapak. Banyak anak-anak yang kehilangan figur bapak. Dibiarin aja anaknya main-main di luar. Saudara, ya. Itu tentang tadi ya, jadi kita bisa menjangkau suku-suku terabaikan. Kita bisa mendukung pemberitaan kabar baik. Kita bisa mendukung pelayanan di gereja. Kita bisa menolong orang-orang miskin. Kalau kita bisa makan McDonald, sebulan bisa 4 kali. Saudara, 1 kali kasih McDonald-nya, jangan untuk perutmu sendiri. Anak-anak muda, perumpamaan anak yang hilang serta orang kaya dan Lazarus menunjukkan bahwa uang dapat membawa kepada kehancuran. Perumpamaan tentang anak yang hilang, anak itu dapat berfoya-foya dengan harta kekayaannya, hidupnya hancur. Walaupun ceritanya dia masih diterima bapaknya, tapi hancur ya, hidupnya udah makan ampas babi. Siapa yang mau makan ampas babi dulu baru kembali kepada Tuhan? Jangan ya. Jadi salah satu pesannya di sini ternyata uang bisa membawa keuntungan yang pertama tadi, tapi uang juga bisa membawa kehancuran. Orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu pelit. Lazarus yang miskin, yang borokan, yang berarti udah gak ada daya dia ya. Kalau orang yang sehat ya lain, jangan ya. Orang itu membawa kebinasan bagi dirinya dan membawa kehancuran. Mari kita perhatikan lagi, ini sudah mau selesai. Perumpamaan bendara yang tidak jujur. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Katanya kepada yang pertama, berapakah
hutangmu kepada tuanku. Ya, itu yang di bendahara yang tidak jujur ya. Lalu, saya 100 tempayan minyak, 5 jadi 50, lalu 100 pikul gandum jadi 20. Ada belas kasihan. Nah, serta orang kaya dan Lazarus ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus setiap hari, ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Bla 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 ya, terus ya. Jadi ini dari 3 perumpamaan ini menyiratkan bahwa belas kasih kepada orang miskin atau susah dalam hidup ini mengarah pada imbalan yang kekal. Jadi kepada imbalan yang kekal. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Apa yang bisa kita pelajari? Sederhana saja. Dalam kerajaan Allah, bagaimana kamu menggunakan uang dapat mendatangkan pujian dari Tuhan, tetapi juga dapat mendatangkan hukuman. Kan Tuhan tadi yang cerdik dipuji. Melalui perumpamaan-perumpamaan, Tuhan Yesus sedang mengajarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah menilai kita dari cara kita menggunakan uang. Dari cara kita mengelola uang yang dipercayakan oleh Tuhan. Dari cara kita mengelola harta yang Tuhan percayakan. Dan mengelola itu akan mendatangkan pujian dari Tuhan. Tapi kalau kita salah mengelolanya, kita mendapatkan hukuman bagi hidup kita. Betul kan? Kalau kita salah mengelola kan, nggak usah di surga, di dunia aja udah susah, udah sulit. Oleh sebab itu penting sekali kerajaan Allah itu bukan hanya soal yang rohani. Nah ini yang kadang-kadang kita ngeroh itu ya. Dalam pengertian kita melayani Tuhan, wah mengasihi, wah kita berdoa, baca Alkitab, nyembah Tuhan. Tapi gak bijak dalam menggunakan uang. Itu penting, semua itu penting, itu jelas. Tetapi praktek menggunakan harta atau kekayaan, itu juga dinilai oleh kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan berpikir soal kerajaan sorga atau kerajaan Allah hanya soal berdoa saja, atau baca Alkitab saja, atau kita persekutuan saja. Kerajaan sorga sangat menyorot bagaimana cara kita menggunakan uang kita. Menggunakan harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kalau kita setia dalam hal yang kecil, dalam mamon yang tidak jujur, dalam harta yang tidak sesungguhnya ini, maka kita bisa dipercayakan kepada harta yang sesungguhnya. Kita baca Lukas 16 ayat 11-12. Saya minta ada satu orang membacakan dengan keras ayat 12 dulu, yang laki-laki, yang perempuan ayat 11, tapi ayat 12 dulu. Boleh? Salah satu boleh berdiri, yang perempuan ayat 12, yang laki-laki ayat 11. Silakan, ada yang mau berdiri? Yang perempuan ayat 12. Jadi kita bacanya dari ayat 12 dulu. Ada yang sudah di situ? Silakan. Kalau nggak cowok nggak apa-apa. Ayat 12, Albert. Ayat 11-nya yang perempuan, boleh. 16 ayat 12. 12.
Ayat 11, siapa yang bisa? Harta saat ini yang kita miliki atau uang itu harta orang lain, bukan hartamu. Itu Tuhan percayakan. Bukan milik kita. Harta sesungguhnya itu di surga. Itu hartanya kita. Yang memang Tuhan percayakan juga kepada kita pada saat nanti kita di surga. Langit baru, bumi baru. Dan itu sungguh bernilai abadi. Untuk dipercayakan harta di situ kita mesti pandai karena kita dipercayakan. Mesti cerdik dalam mengelola harta yang Tuhan percayakan saat ini. Yaitu mamon yang tidak jujur. Jangan sampai kita menjadikan mamon yang tidak jujur itu sebagai tuan tempat kita bernaung. Jangan sampai kita menjadikan mamon yang tidak jujur itu tempat kita menggantungkan harapan kita. Rasa aman, sukacita kita. Jangan dek katanya zaman sekarang ya. Tapi mamon yang tidak jujur itu digunakan sebagai hamba untuk kita mengikat persahabatan. Untuk kita berbuat baik kepada sahabat kita. Kalau mamon itu nggak dapat nolong lagi, kita diterima di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Ini prinsip kerajaan Allah. Bagaimana kamu menggunakan uang dapat mendatangkan pujian dari Tuhan. Tapi juga kalau kita salah, kita bisa dapat hukuman. Amin. Jadi ini bukan masalah ketidakjujuran yang kita bahas ya. Tapi kita harus cerdik. Kita harus menjadi pengelola yang baik. Pada saat ini kita dengan harta yang Tuhan percayakan itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Kita hanya pengelola saja. Tapi kalau kita setia dalam hal ini, Tuhan akan memberikan harta yang sesungguhnya bagi kita semua. Amin. Saya undang Bapak berdoa, kita akan berdoa. Thank you Jesus. Oh, praise you Lord. Oh Jesus.